إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan. Di antara kandungan Al-Quran adalah penyebutan kisah-kisah yang seharusnya siapa yang membacanya mengambil ibrah darinya. Berbagai kisah diterangkan di dalam Al-Quran. Dan kisah-kisah tersebut tergolong sebagai sebaik-baik kisah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sungguhnya kami mengisahkan kepada kalian kisah yang paling indah, yang paling baiknya. Dan mengambil ibrah darinya itu adalah salah satu kaidah dari penyebutan kisah tersebut di dalam Al-Quran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka telah terdapat ibrah bagi ulil albab. Apalagi salah satu dari kewajiban kita adalah tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran, mencermati kandungannya dan memperhatikan maknanya, mengambil pelajaran yang terdapat padanya. Karena itu Allah memerintah, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap Al-Quran? Kalau memang Al-Quran itu datangnya dari sisi Allah, dari selain Allah, maka mereka akan mendapatkan padanya perselisihan yang sangat banyak. Dan Allah firman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Dia adalah kitab yang berberkah yang diturunkan kepada kalian supaya kalian tadabbur terhadap ayat-ayatnya dan supaya ulul albab mengingat, mengambil pelajaran darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran, atau hati-hati mereka telah terbungkus oleh sebuah bungkusan yang menyebabkan hati mereka tidak bisa menerima petunjuk apapun. Dan di antara kisah yang menakjubkan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah sebuah kisah yang diterangkan di dalam sebuah surah. Dan surah ini disebut dengan nama surah Al-Kahfi. Sebuah surah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min al-Kahfi, usima min ad-Dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, dia akan dijaga dari gangguan Dajjal. Dan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri secara mauquf dan mempunyai hukum marfu', dan tidak ada hadis yang menjelaskan keutamaan surah Al-Kahfi dalam jalur yang sahih kecuali dalam riwayat ini. Secara mauquf, Abu Sa'id berkata, "Man qara'a surat al-Kahfi fi yaumil jum'ah, adha'a lahu an-nur
ma bainahu wa baina baitil atiq. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan diterangi oleh cahaya antara dia dan antara Baitul Atiq, antara Ka'bah. Di dalam surah Al-Kahfi diterangkan beberapa kisah, dan kisah yang kita inginkan kita mengambil pelajaran darinya pada khutbah ini adalah kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan mereka kufur, berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh kaum mereka. Tatkala mereka telah menyampaikan kebenaran dan mereka melihat bahwa dari kaumnya penolakan dan tidak menerima, maka mereka pun meninggalkan kaum mereka dan masuk ke dalam gua. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya membuat mereka tertidur selama 309 tahun tanpa makan dan minum, dan tertidur dalam keadaan terjaga jasad mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka, membangunkan mereka dari tidur mereka. Kemudian mereka ketemukan keadaan telah berubah. Mereka dapatkan sekelompok manusia yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan dari surah, kesimpulan dari kisah Ashabul Kahfi. Dan terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran yang hendaknya kita perhatikan. Saya isyaratkan di dalam khutbah ini beberapa pelajaran, di antaranya bahwa penyebutan kisah ini adalah suatu hal yang menakjubkan. Tapi perlu diketahui bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Dan banyak hal yang lebih menakjubkan daripada kisah ini. Dan hendaknya tanda-tanda kebesaran Allah itu lebih banyak kita perhatikan dan kita ingat. Karena itu Allah berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha qa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba." Sungguhnya kami telah menjadikan bumi dan apa yang berada di atasnya sebagai perhiasan untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Dan sesungguhnya kami akan menjadikan apa yang di atasnya sebagai dataran yang tinggi lagi tandus. Iya. Kemudian Allah berfirman, apakah mereka menyangka bahwa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu dari tanda-tanda ayat-ayat kami yang menakjubkan? Maksudnya benar bahwa kisah Ashabul Kahfi ini adalah menakjubkan. Tapi hendaknya kalian manusia mengambil pelajaran darinya bahwa masih ada lagi ayat-ayat kebesaran-kebesaran Allah yang hendaknya kita cermati, dan itu lebih menakjubkan. Seperti penciptaan bumi yang diterangkan dan penciptaan langit, itu adalah hal yang lebih menakjubkan. La khalqus samawati wal ard akbaru 'inda Allah min khalqin nas, akbaru min khalqin nasi. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau lebih besar daripada penciptaan manusia. Iya. Maka ini pelajaran yang pertama, yang kalau kita membaca surah Al-Kahfi ini, kisah Ashabul Kahfi yang menakjubkan ini, maka hendaknya kita mengingat bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Kemudian yang kedua, kisah Ashabul Kahfi ini adalah sekelompok anak muda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kepadanya. Padahal mereka tumbuh di tengah lingkungan, tumbuh di tengah masyarakat yang mengakar kepada mereka penyembahan kepada selain Allah, perbuatan kesyirikan. Bersamaan dengan itu, tatkala kebenaran sampai kepada mereka, mereka tunduk kepada kebenaran dan mengikutinya, dan tidak takut terhadap siapa yang menyelisihi, tidak takut akan dampak dari apa yang mereka akan dapatkan, kejelekan yang mereka dapatkan lantaran mengikuti kebenaran tersebut. Maka demikianlah harusnya sikap seorang mukmin. Tidak ada sikap fanatisme pada dirinya, hanya mengikuti apa yang ada di dalam adat dan kebiasaannya. Tapi harusnya dia menjunjung tinggi nilai kebenaran, dan hendaknya dia senantiasa mengikuti tuntunan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pelajaran yang ketiga dari surah Al-Kahfi ini, anak-anak muda ini mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Maka Allah menambah untuk mereka keimanan di atas keimanan dan hati mereka dikokohkan di atas petunjuk. Dan ini terkandung di dalam pelajaran bahwa siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, dengan amalan yang salih, maka hal tersebut merupakan salah satu pengokoh dirinya di dalam kehidupan yang akan menguatkan kedudukannya di dunia dan di akhirat, dan akan menambah untuknya kebaikan di dunia dan di akhirat. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnakum huda wa rabatna ala qulubihim. Sungguhnya mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabb mereka. Kemudian kami menambah petunjuk untuk mereka, dan kami ikat hati-hati mereka, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati mereka. Dan ini adalah akibat yang baik bagi orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa komitmen di atas menjalankan tuntunan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya berbagai kebaikan. Iya. Maka Allah akan membukakan untuknya berbagai kebaikan. Sebab siapa yang istiqamah di atas agama Allah, maka Allah akan jamin untuknya kebaikan di dunia dan di akhirat. Walau anna ahlal kitab aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Andai kata ahlul kitab mereka menegakkan Taurat, Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka, niscaya mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Akan turun kepada mereka berbagai rahmat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Karena itu ingatlah, siapa yang istiqamah di atas jalan Allah, maka pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Karena itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli kalimatan fil Islam la as'aluhu anka ghairak. La as'aluha anka ghairak." Ya Rasulullah, ucapkanlah untukku sebuah kalimat dalam Islam, dan saya tidak bertanya lagi kepada selainmu setelah itu. Maka Nabi berucap kepadanya dua kalimat. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Ucapkan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah engkau di atasnya. Sebab istiqamah adalah kebaikan bagi hamba, dan banyak lagi dalil yang menunjukkan akan keutamaan dan kebaikannya. Kemudian dari pelajaran yang kita petik juga dari kisah Ashabul Kahfi, setelah mereka membangun diri mereka di atas ilmu dan keimanan, dan mereka telah mengetahui hakikat dari kebenaran itu, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, maka mereka pun berdiri menegakkan kewajiban, menunaikan kewajiban, menyerukan al-haq, menyerukan kebenaran kepada manusia. Bahkan kebanyakan mufassirin menyebutkan bahwa apa yang mereka sebutkan atau apa yang disebutkan dalam Al-Quran dari ucapan mereka, itu mereka ucapkan di depan penguasa mereka, di depan raja mereka pada masa itu. Mereka berkata, faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ketika mereka berdiri, lalu mereka menegaskan bahwa Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak pernah beribadah kepada ilah siapapun selainnya. Kalau kami melakukan hal tersebut, sungguh kami telah berucap suatu hal yang tidak baik. Suatu hal yang tidak baik. Kemudian mereka tegaskan, haula'i qaumun ittakhadhu min dunillahi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Dan mereka kaum kami ini, mereka telah menjadikan sesembahan selain dari Allah yang mereka tidak punya keterangan tentang hal tersebut. Dan siapa yang lebih zalim dari mereka yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan di sini bagaimana makna dari keimanan yang benar, dan bagaimana makna seorang yang mengenal kebenaran itu sebagaimana mestinya. Maka mereka pasti akan mengucapkan sesuatu
yang sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sebab dakwah para nabi dan para rasul adalah menyuruhkan tauhid, adalah menyuarakan kepada umat agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Hendaknya kalian menyerukan beribadahlah wahai. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Iya. Kemudian pelajaran yang lainnya yang dipetik dari surah Al-Kahfi, setelah mereka mengucapkan hal tersebut kepada kaumnya, menyerukan tauhid, dan ini juga mengingatkan kita ya akan kondisi kaum muslimin di masa ini. Sekarang hal-hal yang menimpa kaum muslimin dari berbagai musibah, malapetaka, dan hal-hal yang membuat hati seorang muslim sedih karenanya, banyak dari kaum muslimin yang sadar akan hal tersebut dan mulai mencari jalan untuk mengeluarkan kaum muslimin dari keadaan jelek yang sedang menimpa mereka. Namun disitulah letak persimpangan jalan. Di antara manusia banyak yang menempuh jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Saya perhatikan anak-anak muda ini, Ashabul Kahfi, tatkala mereka berada di atas keimanan yang benar dan ilmu yang kuat, maka mereka pun bersikap dengan sikap yang benar. Dalam kondisi fitnah seperti itu, mereka menyeru kepada seruan para nabi dan para rasul. Iya. Kemudian dari faedah juga, atau dari pelajaran yang kita ambil dari surah Al-Kahfi ini, setelah mereka menyerukan dakwah yang benar kepada umatnya dan mereka tidak diterima, maka mereka pun masuk ke dalam gua. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ketika anak-anak muda ini mereka berlindung masuk ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Rabb kami, iya, berikanlah rahmat dari sisimu untuk kami dan berikanlah untuk kami petunjuk jalan yang lurus. Itu doa mereka dan mereka masuk ke dalam gua. Demikian keadaan mereka tatkala melihat kemungkaran, kerusakan di tengah kaumnya dan mereka tidak mampu untuk merubahnya. Mereka meninggalkan hal tersebut dan masuk ke dalam gua, lebih memilih masuk ke dalam gua. Iya. Dan ini harusnya menjadi pelajaran untuk sebagian manusia di masa ini. Sebagian dari kaum muslimin di masa ini, yang mereka melihat sejumlah kemungkaran. Mereka ingin merubah kemungkaran tersebut. Tapi mereka di dalam melakukan atau di dalam merubah kemungkaran itu kadang melahirkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang telah terjadi. Iya. Maka seharusnya seorang muslim tatkala ia menyadari bahwa pada dirinya tidak ada kemampuan untuk merubah kemungkaran tersebut, maka jangan dia melakukan hal-hal yang bisa menambah kemungkaran itu menjadi lebih mungkar lagi. Iya. Dan bisa menyebabkan sebuah kemungkaran menjadi perkara yang lebih bisa membahayakan kaum muslimin yang lainnya. Dan ini yang kita saksikan dari sejumlah kaum muslimin, khususnya di hari-hari ini. Iya, khususnya di hari-hari ini. Apa yang menimpa kaum muslimin di hari-hari ini? Dari naiknya harga, kemudian perekonomian yang surut, ya, dan lain-lainnya, semuanya harusnya disadari bahwa itu juga berasal dari kesalahan kita. Iya. Dan harusnya seorang ketika mengalami musibah, jangan menyalahkan orang lain dan jangan mengkambing hitamkan orang lain. Tapi harusnya seorang pandai melihat kepada dirinya sendiri. Mungkin dia kurang, mungkin kita sendiri melakukan dosa dan maksiat sehingga Allah menurunkan musibah itu terhadap kita. Dan tidak akan berubah keadaan kita sampai kita berpikir seperti itu. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaan mereka. Iya. Dan keadaan satu kaum tidak akan berubah kecuali dengan apa-apa yang membuat Allah ridha dan apa-apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang tidak diridai oleh Allah dengan mengadakan kemaksiatan, iya, dengan mengadakan kemungkaran yang lebih besar atau melakukan demonstrasi atau melakukan tawuran, kerusakan, semua ini adalah hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak diridai oleh akal manusia yang sehat. Karena itulah hendaknya kaum muslimin berpijak di atas pijakan yang benar, di atas jalan yang lurus. Iya. Kemudian pelajaran yang lainnya dari kisah Ashabul Kahfi ini,
Perhatikan, setelah mereka masuk ke dalam gua, maka Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka selama 309 tahun. Iya. Mereka di dalam gua tidak terkena oleh terik matahari. Dan jasad mereka juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, mereka tidak makan dan tidak minum. Jasad mereka dijaga dari gangguan hewan buas maupun hewan yang lainnya atau makhluk yang lainnya yang bisa membahayakan jasad mereka. Mereka tidur, kalian sangka mereka itu dalam keadaan terjaga. Dibolak-balikkan ke kanan dan di kiri. Sampai Allah berfirman kepada nabinya, "Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba." Andai kata engkau melihat kepada mereka, niscaya engkau akan lari ketika melihat Ashabul Kahfi itu. Dan sungguh hatimu akan dipenuhi oleh rasa takut. Dan ini penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan untuk mereka. Kemudian setelah mereka sadar, mereka telah berdiri dan melihat kejayaan, melihat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita akan dua hal. Siapa yang menjaga tuntunan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa menjaganya. Allah akan senantiasa menjaganya. Sebagaimana dia menjaga dan memelihara Allah dengan menjalankan segala tuntunan yang Allah perintah dan meninggalkan segala yang Allah larang, maka Allah juga menjaga mereka. Allah juga menjaga mereka. Dan penjagaan Allah terhadap manusia yang menjalankan tuntunannya di dunia dan di akhirat. Ya, karena itu di antara wasiat Nabi, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajiduhu tijahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah di depanmu. Maksudnya jagalah Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Dan jagalah Allah dengan meninggalkan segala yang dilarang. Apabila kita menjaga hal ini, pasti Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga kita. Ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Hadirin jemaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan. Juga di antara pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi ini, jumlah Ashabul Kahfi mereka bertujuh, dan yang kedelapannya adalah anjingnya. Dan tatkala mereka ditidurkan, anjing yang juga ikut ditidurkan. Anjing yang menyertai mereka juga ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan penjagaan sebagaimana yang didapatkan oleh Ashabul Kahfi. Iya. Dan anjingnya juga terjaga dalam keadaan tidak makan dan tidak minum 309 tahun. Dari sini para ulama menarik darinya sebuah pelajaran akan keutamaan duduk berteman dengan orang-orang yang baik. Ya. Perhatikan ya, seekor anjing bersama orang-orang yang salih. Maka anjing ini juga mendapatkan kebaikannya. Mendapatkan kebaikan dari teman-teman duduk mereka. Maka harusnya juga manusia demikian. Kalau dia duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, maka mereka juga pasti akan mendapatkan kebaikan darinya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan akan hal ini untuk memilih teman-teman bergaul yang baik, teman-teman duduk yang baik, yang bisa mengarahkan kepada kebaikan. Dan beliau melarang dari teman-teman duduk yang jelek, yang bisa mengajaknya kepada kejelekan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menyatakan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abi Musa al-Asy'ari, kata beliau, "Mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafihil qir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagaikan orang yang membawa minyak wangi dan peniup api. Ini dua perumpamaan. Adapun orang yang membawa minyak wangi, mungkin minyak wanginya dia jual kepada kamu akan mendapatkan kebaikan, ataupun paling tidak dia hadiahkan untuk kamu. Ya, kamu bisa coba minyak wangi itu. Kalaupun tidak, maka engkau berada di sekitar orang yang berbau wangi.
engkau pun akan merasakan bau wangi di sekitarmu. Ini peribaratan orang yang duduk dengan teman duduk yang baik. Dari kehidupannya di sehari-hari, kadang dia memberikan pelajaran kepada kita kepada kebaikan, ya, mengantar kita kepada kebaikan. Kadang tidak, walaupun kita diam, kita akan melihat orang ini tidak pernah berdusta. Di waktu-waktu salat dia berdiri untuk melakukan salat. Kemudian orang ini tidak pernah berbuat ghibah dan seterusnya, terpengaruh dengan keberadaannya dan akhlaknya. Dan ini teman duduk yang baik. Adapun teman duduk yang jelek, bagikan orang yang meniup api atau pandi besi. Pandi besi ketika meniup api untuk mengolah besi sehingga besi tersebut membara, maka ketika dia tiup apinya, maka mungkin saja kalau terjadi sesuatu, apinya akan meleset mengenai engkau yang berada di sekitarnya. Kalaupun tidak, maka engkau akan merasakan bau yang tidak enak dan perasaan yang tidak enak di sekitar orang yang meniup api tersebut. Ini keberadaan teman duduk yang jelek. Karena itulah hendaknya kita menyadari bahwa di dalam kehidupan ini terdapat sejumlah tugas dan sejumlah perkara yang hendaknya senantiasa kita ingat bahwa itu adalah tujuan dari kehidupan kita di dunia. Dan kita di dunia ini adalah sementara. Dan di dunia ini adalah tempat untuk mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala guna melakukan perjalanan ke negeri kekal abadi, negeri yang merupakan akhir dari kehidupan kita. Dan di negeri tersebut hanya ada dua golongan, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Di antara mereka ada yang di sorga dan di antara mereka ada yang di dalam neraka yang menyala-nyala. Dan siapa yang ingin mengetahui salah satu dari dua hal ini di mana dia duduk darinya, maka hendaknya dia mempersiapkan melihat amalannya di dunia. Kalau amalannya adalah amalan yang baik, maka baik pula yang akan dia tuai. Kalau amalannya adalah amalan yang jelek, maka jelek pula yang akan dia tuai. Kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Setiap manusia itu berusaha. Dengan usahanya dia menjual dirinya. Ada yang dengan usahanya ia membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang dengan usahanya justru menjatuhkan dirinya ke dalam neraka yang menyala-nyala, wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hati kita semua dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran dan mengambil hikmah dari Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah untuk beramal dengan setiap apa yang kita ketahui dan tidak menjadikan apa yang kita ketahui sebagai musibah yang memberatkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kaum muslimin ke jalan yang lurus, memberikan taufik kepada mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafaqkan kita semua di atas Al-Quran, di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah tersebut. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.